warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel MJ Elektronik. Di video kali ini saya kedatangan sebuah TV plasma mereknya Samsung untuk seri modelnya 43H 4000. Untuk kendalanya mati total. Coba kita colokin. Ya, nggak ada tanda-tanda kehidupan. Harusnya di sini lampu standby menyala merah. Untuk kendala mati total ini bisa diakibatkan karena mainboardnya, bisa juga karena power supply-nya masih belum pasti ya. Oke, untuk lebih pastinya kita bongkar dulu untuk mengecek yang lebih pastinya mainboard atau power supply-nya. Oke, langsung cekidot, bongkar isinya. Baiklah, ini dia televisinya udah saya bongkar. Nah, dan kita pengenalan dulu buat yang pemula biar sama-sama paham. Nah, ini power supply-nya. Nah, ini modul Jetman-nya. Lalu ini mainboard dan ini logic atau T-Con-nya, serta ini blok Y-main-nya. Jadi blok Y-main dan Jetman ini berpasangan. Jadi untuk kerusakannya tadi belum tahu. Nah, kita mau coba ngukur tegangannya dulu. Ini udah saya siapkan multitester. Oke, kita mau ngecek tegangannya dulu. Oke, seperti biasa untuk probe minusnya ditempel di body sebagai groundnya. Oke, yang plusnya kita mau ngecek tegangan di sini. Nah, di sini bisa dilihat untuk data out dari power supply ini. Di sini ada keterangan VS, NC itu no connecting, dan ini VA, ground, B15 volt, B5 volt, ground, VS on, VS home, dan VS on. Oke, jadi di sini saya mau ngecek tegangan standby-nya dulu. Jadi di sini tegangan standby-nya pin PS on. Di sini dia. Jadi di sini ground-nya dan ini PS on-nya. Untuk tegangan standby ini harus ada. Jika memang kalau power supply ini rusak, tegangan standby-nya nggak keluar. Oke, kalau memang power supply-nya bagus, tegangan standby-nya keluar. Oke, kita coba dulu colokin sambil lihat tester. Ini bisa dilihat untuk tegangan standby-nya tidak ada. Artinya power supply ini bisa dikatakan bermasalah. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba bongkar dulu. Kita cek di luar power supply-nya. Baiklah, ini dia modul power supply-nya. Udah saya lepas. Nah, kita mengukur tegangan output dari power supply ini. Jadi ini ada tegangan outputnya, ini pin standby-nya, PS on, ground, 15 volt, B5 volt, ground, B5 volt. Jadi ini output dari power supply-nya. Sekarang kita mau ukur dulu untuk tegangan output dari power supply ini. Oh, jadi sebelum saya lanjutkan, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa like, comment, subscribe, lalu share jika video ini bermanfaat. Oke, terima kasih karena subscribe itu gratis. Oke, kita coba dulu ukur tegangan mulai dari input sampai outputnya. Oke, sebelum diukur kita colokin dulu kabel powernya. Ini dia kabel powernya. Untuk groundnya ditempel di body sini aja. Ini dia fokus di sini. Oke, kita ukur di sini. Ini pin PS standby-nya. Harusnya ada tegangan di sini, standby-nya tidak ada. Kalau pin standby ini tidak ada tegangan, otomatis pin PS on-nya juga tidak ada tegangan. Dan yang lainnya juga tidak ada tegangan. 0 volt. Yaitu artinya power supply ini bermasalah pada bagian primernya. Sekarang kita mau cek bagian primernya. Kita lihat di sini elko 400 voltnya. Ini dia elko 400 voltnya. Nah, harusnya di sini kita cek tegangan, ada tegangan sekitar 350 volt. Kita ukur di sini tegangannya. Oke, bisa dilihat untuk tegangan 300 voltnya tidak ada. Sekarang kita ukur mundur. Mungkin aja kita ukur tegangan di pin AC-nya. Kita rubah selektornya dulu di AC. Kita mulai ukur tegangan AC-nya di sini. Tegangan AC-nya normalnya 220. Nah, mungkin di sini listriknya agak kurang bagus. Nah, di sini masih di sini. Ini ada sebuah fuse. Nah, coba ini fuse-nya. Kita pindah sini. Bisa dilihat tegangan 220 volt AC tidak ada setelah melewati fuse. Di sini ada. Dan setelah lewat fuse dia tidak ada tegangan. Bisa dipastikan untuk fuse-nya putus. Lihat, ini dia fuse-nya. Ini fuse-nya, fuse atau sikring. Ini dia. Ini sikringnya. Buat kita ukur dulu kayak manual aja biar lebih enak ukurnya. Kalau memang sikring ini masih bagus, dia nyambung seperti ini. Kita ukur di sini. Ya, bisa lihat kawan. Untuk fuse-nya putus. Oke, fuse-nya putus. Kita cabut dulu nih untuk fuse-nya.
Ya, ini dia fuse-nya. Ukur kembali, kita pastikan bahwa fuse ini benar-benar putus ya fuse-nya. Jikalau ada fuse putus di rangkaian power supply, menandakan ada sebuah komponen aktif yang short. Sekarang kita mau ngecek dulu komponen aktifnya. Ini komponen aktifnya, ini ada dioda, ini MOSFET, ini 2 MOSFET, ini 2 dioda, dan ini juga FET. Oke, kita cek dulu aja satu persatu MOSFET-nya, pakai manual aja biar lebih enak. Untuk langkah awal di Elco 300 volt ini Elco 300 voltnya, ini Elco besarnya, ini voltnya 450 volt. Jadi kita cek di sini untuk Elco 300 voltnya ada indikasi short atau tidak. Sekarang kita balikin. Jikalau dibalikin dia posisinya bergerak, itu artinya ada jalur yang short. Nah, ini setelah dibalikin tidak ada yang short. Sekarang kita ukur lagi, di sini masuk ada dioda. Nah, ini diodanya, kita ukur diodanya juga masih kondisi aman, tidak short. Lalu ini dia ada sebuah MOSFET 60R580P. Oke, kita ukur dulu untuk MOSFET ini. Oke, bisa dilihat sepertinya untuk MOSFET ini ada indikasi short. Sekarang kita balikin. Nah, untuk probe minusnya taruh di tengah, harusnya dia tidak bergerak. Oke, bisa dilihat untuk MOSFET ini kondisinya short. Nah, ini ada 2 MOSFET-nya. Nah, ini sejalur nih sini. Nah, ini jalur. Kita cek lagi MOSFET yang ini. Langsung aja untuk probe minusnya di tengah. Ya, bergerak. Menandakan kedua MOSFET ini short. Oke, kita coba lepas dulu untuk MOSFET-nya. Oke, ini udah saya lepas untuk timahnya. Sekarang tinggal kita lepas juga untuk MOSFET-nya. Ya, MOSFET-nya. Kita ukur lagi, kita pastikan lagi di luar apa dia short atau cuma terindikasi short. Ini probe minusnya taruh di tengah aja. Ini probe minusnya, dan ini. Oke, tidak bergerak ya. Kita balik. Untuk MOSFET ini tidak short. Yang satunya lagi kita cabut juga. Oke, diukur lagi. Tadi yang ini udah kita ukur dan dia tidak short. Nah, sekarang kita ukur yang satunya lagi. Oke, bisa dilihat. Ini probe minus ditaruh di tengah, dia bergerak, menandakan si MOSFET ini kondisinya short. Oke, dibolak-balik juga dia tetap bergerak. Jadi yang short ini satu. Nah, berhubung dia jadi jalurnya ikut ke sini, makanya diukur jadi short. Sebetulnya yang short cuma satu, yang ini tidak short. Bisa lihat perbedaannya. Kita taruh di pin tengah di sini, dia tidak bergerak tuh. Ini dia tidak bergerak di sini. Kalau yang ini dia bergerak. Harusnya kalau bagus yang bergeraknya ini probe minus, probe plusnya di tengah dan bergerak searah seperti ini. Di sini tidak bergerak. Oke, kalau dibalikin dia tidak bergerak. Jadi kesimpulannya ini yang short satu, ini tidak short, yang short yang ini. Oke, nggak usah ambil resiko, langsung aja diganti keduanya. Oke, sebelum diganti kita periksa lagi apakah ada yang bermasalah lagi. Ini dia, bisa dilihat nih, ini komponen seperti NTC. Harusnya NTC ini diukur dia bergerak nyambung. Kita ukur masih bagus sih NTC-nya. Masih nyambung NTC ini, tapi karena kita lihat bodinya udah terbakar, langsung aja diganti. Jadi jangan ambil resiko, fisiknya aja udah cacat, jadi langsung aja diganti. Udah saya cabut NTC untuk bodinya udah terbakar. Jadi yang udah rusak ini dia, saya kumpulin. Pertama tadi fuse, dan yang keduanya tadi ada MOSFET. Nah, ini MOSFET-nya yang rusak, yang ini tidak rusak, dan ini ada NTC. Ya, kita siapkan dulu untuk spare part penggantinya. Ini saya udah siapkan 2 spare part pengganti. Ini satunya fuse dan satunya NTC. Oke, kita ukur dulu kedua komponen ini. Kita ukur si fuse ini. Nah, fuse-nya masih bagus, nyambung. Lalu ini dia NTC-nya. NTC juga harusnya nyambung. Oke, masih bagus. Oke, kita pasang dulu untuk kedua buah spare part ini. Untuk MOSFET-nya jangan dulu dipasang karena kita harus mengukur tegangannya dulu.
Nih fuse-nya udah pasang, tinggal di solder. Oke, fuse sudah terpasang. Coba pastikan lagi bahwa fuse ini udah bagus terpasang nyambung. Oke, lalu NTC-nya ini dia posisinya di sini tadi. Yang ini terbakar, ini yang bagusnya. Oke, kita ganti. Sini dia. Oke, udah terpasang. Untuk NTC-nya udah terpasang. Sekarang kita fokus di MOSFET ini. Ada beberapa jalur yang kendor, beberapa komponen yang kendor. Nah, kita harus solder ulang dulu. Oke, cukup segitu dulu. Fuse sudah terpasang, NTC sudah terpasang. Untuk MOSFET-nya jangan dulu dipasang. Kita ukur dulu tegangan gate-nya. Ini dia tegangan gate-nya. Jadi jangan sampai nanti dipasang MOSFET-nya jebol lagi. Kita harus mengukur dulu tegangan pin gate-nya. Nah, sebelum di pin gate kita ukur tadi di sini tegangan 300 volt ya. Oke, kita colokin dulu. Bisa lihat, nah, di sini untuk drop minusnya dan ini plusnya. Oke, tegangannya udah masuk 280 volt DC. Di sini untuk pin gate-nya dia belum masuk. Pin gate di sini belum masuk dikarenakan belum ada perintah on dari luarnya, maksud dari sekundernya. Kita coba pasang dulu aja MOSFET-nya. Nah, ini tadi habis diukur tegangan. Nah, ini sisa strumnya masih ada. Oke, jadi harus dilepas dulu. Ini ada MOSFET-nya tadi, 2 buah MOSFET. Siap-siap kita untuk mengganti MOSFET-nya. Ya, kita pastikan dulu bahwa MOSFET ini tidak short. Oke, masih bagus. Tentunya lagi masih aman. Kita pasang di sini. Tadi untuk MOSFET yang rusak, dia tipenya 60R 580P. Ya, karena saya nggak ada, saya pakai ini aja. SD10N60. Sama-sama MOSFET. Pasang dulu untuk MOSFET-nya. Ya, untuk MOSFET-nya sudah saya pasang. Oke, sekarang tinggal di solder. Oke, untuk MOSFET-nya udah saya pasang dan saya solder di PCB. Sekarang waktunya kita coba. Kalau tadi untuk tegangan di inputnya di sini 280 volt atau 300 volt udah masuk. Sekarang tinggal kita ukur di outputnya. Colokin dulu. Oke. Untuk drop minusnya di sini aja tempelin. Kita ukur tadi di sini dia tegangan standby-nya. Nah, ini dia tegangan standby-nya. Untuk tegangan standby-nya udah hadir dan ini pin PSO-nya juga udah ada tegangan 5 volt. Lalu ini ground dan ini B15 voltnya belum ada karena belum diperintah dari mainboard. Saya mau mencoba memaksa on untuk mengeluarkan tegangan-tegangan semua yang ada pada power supply ini. Jadi biar tegangan 15 volt dan B5 voltnya serta tegangan VS dan VA-nya juga ada. Ya, jadi caranya kita jumper pin PS on. Ini dia PS on ini. Untuk pin PS on nya kita jumper ke ground. Ini dia groundnya. Jadi pin PS on kita jumper ke ground. Yang kita cek lagi pin PS on di jumper ke ground. Nah, lalu pin VS on nya VS on. Oke, kurang jelas bisa kita balikin dulu. Kalau tadi kita menjumper pin PS on ke ground itu untuk mengeluarkan tegangan B15 volt dan B5 volt. Nah, sekarang kita jumper pin VS on, kita jumper ke 5 volt, kita jumper ke 5 volt ini, VS on ini kita jumper ke 5 volt ini untuk mengeluarkan tegangan VS dan VA-nya. Saya ulangi, pin VS on di jumper ke tegangan B5 volt. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Nah, ini pin VS on ya. Oke, di jumper ke tegangan B5 volt. Jumper ke sini. Saya ulangi tadi di sini. Nah, ini jadi ini output untuk ke mainboard dan ini output untuk ke beban Y-main dan Z-main-nya. Jadi sekarang kita paksa on. Nah, caranya tadi saya ulangi, untuk ke yang mainboardnya PS on di jumper ke ground untuk mengeluarkan tegangan B5 volt dan B15 volt. Lalu ini pin VS on, ini VS on nya di jumper ke B5 volt untuk mengeluarkan tegangan VA dan VS. Oke, saya coba colokin ke listrik. Ini pin minusnya di body sini di ground.
Dicoba. Pin PSO nya sudah sejumper ke ground. Nah, ini tadi untuk tegangan B5 voltnya tadi belum ada di sini. Sekarang kita ukur. Oke, untuk B5 voltnya udah ada. Sekarang di sini B15 voltnya. Oke, ini udah terukur untuk B15 voltnya. Sekarang di sini untuk output tegangan ke Y-main dan J-main, di sini tegangannya VS dan VA. Nah, VS-nya di sini. Oke, bisa dilihat untuk tegangan VS-nya 215 volt. Dan untuk tegangan VA-nya di sini 58 volt. Ya, udah lengkap. Untuk tegangan output power supply ini udah lengkap. VS ada, VA ada, B5 volt ada, dan B15 volt ada. Oke, sekarang kita tinggal coba pasang di unitnya. Oke, sebelum pasang ke unitnya, jumperan yang tadi kita jumper dilepas kembali. Ini udah selepas, dan ini dilepas juga. Udah selepas, sekarang tinggal pasang di unit. Kita udah balik ini TV-nya untuk mengetes tadi karena dari belakang nggak kelihatan. Oke, sekarang saya langsung colokin aja. Oke, sejak untuk tampilannya udah ada logo Samsungnya. Oke, TV-nya udah menyala. Oke, jadi kesimpulannya rusaknya di power supply. Ini dia fuse, NTC, dan MOSFET. Oke, gitu aja kerusakannya di modul power supply. Semoga bermanfaat. Bila ada kata-kata yang salah dalam penyampaian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.